Nah, teman-teman pasti mempunyai kesibukan masing-masing, baik kesibukan tugas kuliah, kesibukan kerja, kesibukan keseharian yang dapat membuat kita produktif. Tapi kita juga pasti pernah melalaikan itu semua untuk mengerjakan dengan cepat. Pasti kita leha-leha, kita santai. Lah, teman-teman sebenarnya dapat memberikan efek yang negatif pada diri kita. Nah, di sini saya mau menjelaskan 5 akibat ketika kita menggampangkan segala sesuatu atau meremehkan segala sesuatu. Apa saja itu? Silakan tonton video ini sampai akhir. Oke teman-teman, kembali dengan saya Tubagus Muhammad Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan 5 akibat ketika kita menggampangkan sesuatu. Seperti yang saya jelaskan di pertama, bahwasanya ketika kita menganggap sesuatu itu mudah atau meringankan segala sesuatu, mengentengkan sesuatu, maka itu akan memberikan efek yang tidak baik kepada kebiasaan kita. Karena kebiasaan itu adalah penting. Udah saya berikan dalam quotes-nya Menteri Pertama Inggris, bahwasanya lihatlah ucapan kita, karena ucapan itu akan menjadi sebuah tindakan, dan lihatlah tindakan kita, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter, dan karakter itu akan yang menentukan bagaimana kita nanti. Lah otomatis kalau udah kita mendapatkan kebiasaan dan karakter yang tidak baik, maka itu akan menjadi suatu hal yang fatal dalam kehidupan kita. Pasti kita mempunyai tujuan dan pencapaian yang sangat luar biasa, mempunyai visi yang luar biasa agar kita bisa sukses kelak seperti itu. Nah, contoh mudahnya ketika kita mendapatkan tugas 10 soal atau 10 nomor dari sekolah, ketika kita pulang sekolah lebih baik kita bisa langsung kerjakan agar nanti malam kita bisa belajar yang lain. Akan tetapi kebanyakan dari kita itu ketika kita pulang sekolah kita selalu beralasan saya pengen istirahat dulu. Ketika udah sore saya pengen olahraga dulu. Ketika malam udah merasa capek tiba-tiba ngantuk, akhirnya langsung tidur dan berakhir tidak mengerjakan. Dan dari situ itu tidak akan menjadi suatu kebiasaan yang membawa kita ke dalam ranah kesuksesan. Saya mempunyai cerita dari Sir Edwin Hillary, seorang pendaki gunung Mount Everest di Himalaya pertama, bahwasanya ketika dia ditanya oleh apa yang membuatmu takut ketika kamu menjelajah di alam, Sir Edmund menjawab, saya tidak takut kepada hewan buas, saya tidak takut kepada bongkahan es yang sangat besar, saya tidak takut kepada padang pasir yang sangat luas, saya tidak takut kepada siapa saja. Kemudian si wartawan menjawab lagi, lantas apa yang kamu takutin saat kamu menjelajah alam? Si Sir Edmund menjawab, saya takut pasir masuk ke sela-sela kaki. Karena ketika pasir itu sudah masuk ke sela-sela kaki, maka akan masuk menyelempit ke dalam kulit dan masuk melalui kuku dan akhirnya menjadi terinfeksi. Dan ketika kaki saya terinfeksi, maka saya tidak akan bisa mendaki gunung. Nah, ini bisa menjadi pelajaran dari kita. Sir Edmund tidak takut kepada hal yang besar, tapi dia mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita sudah menganggap hal yang kecil itu penting, maka kita akan bisa menjadi orang yang bijak, maka kita bisa akan memutuskan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah yang besar. Seperti itu teman-teman. Karena kesuksesan itu berawal dari hal yang kecil. Logikanya, kalau kita menabung pasti berawal dari hal yang kecil. Kan ada peribahasa, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Lah sama halnya dengan menabung. Kalau kita menabung itu berawal dari hal yang kecil. Walaupun kita menabung menggunakan nominal yang besar, otomatis kalau kita menggunakan bahasa menabung secara logika pasti kita akan menambah nominal itu. Awal kita menabung 10 juta. 10 juta kalau logika kita itu sangat besar. Sangat besar kita tabung dalam bank. Tapi kalau kita sudah masuk dalam konteks menabung, otomatis itu kita akan tambah, maka bisa akan menjadi 50 juta, 100 juta dan sampai sekian rupiah. Nah 10 juta otomatis itu menjadi hal yang kecil. Nah, karena kesuksesan itu berawal dari hal yang kecil akan tetapi dilakukan secara konsisten seperti itu. Karena masalah-masalah yang besar itu adalah akumulasi dari masalah yang kecil. Ketika kita
mempunyai masalah yang besar, sebenarnya kita belum bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil. Dari situ kita tidak boleh meremehkan suatu hal yang kecil dan tidak boleh menunda-nunda untuk melaksanakan dan mengerjakan kewajiban dan tugas-tugas kita. Ada mahfuzat yang mengatakan bahwasanya baidatul yaumi khairun min dajajatil goddi. Nah, di sini maksudnya apa? Yang artinya telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari. Nah, di sini maksudnya ya telur hari ini lebih bermanfaat gitu loh, yang bisa memberikan banyak efek daripada ayam esok hari. Otomatis ketika ada pepatah Arab mengatakan, peribahasa juga ada, sangat jelas bahwasanya ini sudah melalui banyak klarifikasi. Kalau kita sudah mengerjakan suatu hal yang dapat memberikan efek positif kepada kita, maka kita harus segera untuk mengerjakan itu, jangan menunda-nunda waktu. Ada quote juga dari pemimpin spiritual dan politikus dari India, Mahatma Gandhi. Mungkin kamu tidak tahu hasil dari tindakanmu, tapi kalau kamu tidak bertindak, dipastikan kamu tidak akan mempunyai hasil. Jadi intinya kita dianjurkan untuk selalu berusaha. Ya, ada dua opsi yang bisa kita pilih. Kita pengen sukses dengan cepat atau sukses dengan lambat, seperti itu. Kalau kita pengen sukses dengan cepat, otomatis kita harus mengerjakan suatu hal dengan cepat. Kalau kita pengen lambat, ya kita mengerjakan tuh leha-leha dan santai-santai. Nah, di sini saya mau menjelaskan 5 akibat ketika kita menggampangkan sesuatu. Yang pertama itu adalah berbuat sesuka hati. Ketika kita sudah berbuat sesuka hati tanpa mendengarkan masukan dari orang lain, tanpa kita bertukar pikiran dengan orang lain, kita melakukan dengan ego kita melakukan dengan apa yang ada dalam otak kita, dan kita tidak tahu bahwasanya dalam otak kita tidak benar, maka itu akan memberikan efek yang tidak baik. Kita bisa memberikan dampak kepada orang sekitar kita bisa memberikan dampak kepada keluarga kita, maka di situ akan terjadi yang namanya pertentangan pendapat, dan itu sangat tidak baik. Dan yang kedua itu adalah merasa paling benar sendiri. Nah, ketika kita sudah merasa paling benar sendiri, maka kita tidak akan bisa menerima kritikan dari orang lain. Kita tidak akan bisa menerima masukan dari orang lain. Ada kata-kata dari Ustadz saya, yaitu Ustadz Muhammad Rifai, selaku guru pengajar di Pondok Pesantren Al-Masdukiyah. Semua masukan yang kita terima, semua kritikan yang kita dapat, kalau kita menggunakan perspektif yang positif, maka itu akan menjadi suatu hal yang dapat menjadikan bahan muhasabah untuk diri kita sendiri, bahan untuk introspeksi kita sendiri. Dan di sini akan mengibatkan suatu pertengkaran, baik pertengkaran maupun secara lisan ataupun secara fisik. Nah, yang ketiga itu adalah tidak mau belajar dan selalu menuhankan nafsu. Kalau kita sudah merasa paling pinter, tidak mau belajar lagi, tidak mau membaca buku lagi, maka di situ kita akan tidak bisa menerima pendapat dari orang lain. Kita selalu menyalahkan pendapat dari orang lain. Kita selalu membenarkan diri sendiri. Kita selalu menganggap diri kita benar. Dan di situ akan berbahaya. Karena kehidupan kita, khususnya di negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasanya toleransi itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena kalau kita tidak mempunyai toleransi, baik contohnya antar agama, maka kita akan banyak pertengkaran antar agama. Dan yang keempat adalah tidak menghargai orang sekitar. Nah, kalau kita sudah tidak menghargai orang sekitar, maka kita tidak akan bisa dihargai dengan siapa-siapa. Ada hukum alam yang mengatakan kalau kita pengen dihargai orang lain, maka kita harus bisa menghargai orang lain. Otomatis kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, maka kita akan tidak dihargai. Maka diri kita, walaupun kita pintar, walaupun kita hebat, maka kita tidak akan ada nilainya dalam kehidupan sosial. Kemudian selanjutnya, kehilangan wibawa. Otomatis kalau kita sudah kehilangan wibawa, maka kita tidak akan bisa didengarkan, diperhatikan, dan dihargai oleh orang lain. Lah, wibawa, kehilangan wibawa ini sebenarnya kesimpulan dari 1, 2, 3, 4 tadi. Kehilangan wibawa adalah suatu hal yang sangat menyedihkan, adalah suatu hal yang sangat mengenaskan. Maka apa-apa yang kita lakukan itu selalu dianggap salah oleh orang lain, dan kita tidak akan nyaman dalam kehidupan sosial. Nah, intinya kita harus menganggap suatu hal itu adalah hal yang penting dalam konteks bisa membuat kita menjadi seorang yang produktif. Kalau kita sudah selalu meremehkan segala hal yang kecil, itu akan bisa memberikan efek dan dampak yang luar biasa dalam diri kita. Ingat kata-kata saya di awal bahwasanya
kesuksesan itu adalah berawal dari suatu hal yang kecil tapi dilakukan secara konsisten. Teman-teman, ketika sudah melihat video ini silakan langsung dipraktekkan apa yang sudah kalian pahami dan tunggu hasilnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin berkomentar boleh komentar di bawah, atau mungkin yang pengen sharing-sharing atau yang pengen usul mengenai tema apa yang harus dibahas untuk pertemuan yang akan datang, bisa DM saya di akun Instagram saya, juga bisa melalui via WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Saksikan video-video selanjutnya dan